Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Aprilia dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview kembali materi yang berjudul Pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Usaha mikro kecil menengah UMKM memang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Pada tantangan dan peluang industri 4.0 saat ini, mendorong inovasi dan kreasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan dalam era globalisasi. UMKM sebagai leading sektor usaha di Indonesia harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih di era digitalisasi saat ini, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mengefisiensikan biaya promosi melalui promosi secara online. Kenyataannya, keadaan ini belum dapat termanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan pengembangan jaringan pemasaran online kepada pelaku UMKM di desa. Sebagai kabupaten perdagangan, Kabupaten Cirebon memiliki sebagai jenis UMKM unggulan seperti UMKM batik, makanan olahan, rotan, perikanan, dan sebagainya. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang UMKM-nya sedang berkembang adalah di Desa Sindangkasih. Era digitalisasi saat ini, UMKM harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya, baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran. Kondisi UMKM saat ini yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi menyebabkan banyak usaha UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan jaringan bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan masalah ini adalah metode sistem, tindakan, dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA, Participatory Learning and Action. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang sedang dialami saat ini, solusi yang dapat ditawarkan yang pertama yaitu yang sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 dalam persaingan bisnis yang mereka jalani saat ini. Sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Yang ketiga, sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Evaluasi program dilakukan terhadap proses, pelaksanaan, dan outcome. Evaluasi proses penggunaan metode evaluasi Sandler. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM yaitu di Desa Sindangkasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal, sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudian, kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta
ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Tahap yang kedua itu pelatihan mengenai kemasan produk lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun secara online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Tahap yang ketiga yaitu dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha melalui dari penghitungan biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Nah, dari kesimpulan pemaparan yang tadi saya sampaikan yaitu bahwasanya pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produk UMKM di desa sedangkan sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat, saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan lebih pelaku UMKM di desa Sindangkasih jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil. Dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi yang lebih besar lagi. Nah, saran yaitu yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder atau dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM ternak dapat berjalan dengan efektif. Nah, yang kedua yaitu dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM ternak baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun bisa ke nasional. Nah, yang ketiga, perlu dihasilkan program pengembangan UMKM ternak melalui teknologi informasi dengan dukungan oleh marketing berbasis web. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.